إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Setelah kita memuji Allah, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha besar, dari atas segala kekuasaannya dan keagungannya, kita pun senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di hari yang mulia ini, yakni hari Jumat, yang dimana kita disyariatkan untuk memperbanyak membaca salawat kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Berbicara tentang Islam, sebagaimana telah kita ma'ruf, telah kita ketahui bahwa agama yang kita pegang ini, yang kita anut ini, yang ajaran dan syariatnya yang hari-harinya kita lakukan, ini merupakan syariat yang mulia, yang termulia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib kita imani, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena ini berangkat dari apa yang Allah sampaikan, inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang paling Allah ridhai di sisinya adalah hanya al-Islam. Dan siapa yang mengambil selain agama Islam, maka baginya di akhirat kelak maka akan datang kerugian yang besar. Oleh karenanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadikan diri kita, setiap jiwa-jiwa kita, ada keinginan besar dalam hati kita. Apa? Yaitu tatkala kita kembali kepada Allah, kita ingin mati di dalam keadaan iman dan Islam. Dan itulah sesuatu yang akan kita bawa, yang menjamin bagi penganutnya, bagi pembawanya, yaitu keselamatan dari api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di samping keutamaan Islam yang kita ketahui, ada datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan salah satu kabar yang menjadi pewanti-wanti buat kita. Berhati-hati kita, terlebih setelah menjadi seorang muslim. Hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, tentang perpecahan umat Islam ini. Perpecahan tentang umat Islam, yang sebagaimana beliau mengatakan, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fina, ala inna min qablikum
min ahli al-kitab iftaraqu ala 2 millatan wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 72 fi an-nar wa wahidatan fil jannah wa hiya al-jama'ah. Rawahu Abu Dawud wa Hasan al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang artinya, ketahuilah tatkala kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada kami, ketahuilah bahwasanya agama sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, Bani Israel maksudnya, itu telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah SAW. Lebih banyak daripada umat sebelum kita jumlahnya. Dari 72 masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Hanya satu yang masuk surga. Siapa dia? Adalah al-jamaah. Kemudian juga dari hadis yang kedua, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, la yatiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwa wan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati man yasna' dhalik wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 70 millatan kulluhum fin nar wa kulluhum fin nar illa millatan wahidatan. Qala wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah bersabda, pasti akan terjadi pada umatku sebagaimana telah datang kepada umat sebelum Islam, yaitu umat terdahulu, seperti sejajarnya sendal dengan sendal. Sehingga jika dari kalangan umat terdahulu, yaitu Bani Israel, melakukan zina dengan seorang ibunya, dengan melakukan zina itu dengan terang-terangan, maka pada umat ini, kata Rasulullah SAW, akan melakukan seperti semisal, kata Rasulullah SAW. Dan agama terdahulu dari kalangan Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu aku yang bersama aku dan sahabatku, kata Rasulullah SAW. Umat Islam, azani Allah wa iyyakum. Lihat, jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya yang akan datang dan umat yang hidup pada kala itu untuk berhati-hati, untuk mengetahui bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetapkan pada umat akhir zaman ini terjadinya perpecahan. Namun yang jadi permasalahan, apakah setiap kita, apakah setiap diri kita ingin termasuk dari salah satu yang 72 golongan tersebut yang itu akan masuk ke dalam neraka, atau dari salah satunya, yaitu satu bagian yang akan masuk surga saja? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah tugas kita. Inilah usaha yang harus kita usahakan. Karena wallahi, perkara neraka tidak akan ada yang bisa mampu dari kalangan manusia, dari kalangan makhluk, yang bisa menahan dari panasnya dan dahsyatnya neraka. Adapun surga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah perkara yang semua manusia yang hidup ini, walaupun belum mengetahui bagaimana keindahannya dan bagaimana besar kenikmatannya, semuanya mengharap mendapatkan kenikmatan surga tersebut, yaitu masuk ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil faidah dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut satu golongan yang selamat tersebut disebut dengan jamaah. Al-jamaah di sini kesimpulannya adalah dia bersatu karena berpegang teguh kepada kebenaran. Bukan kebalikannya. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah Al-Quran was sunnah. Kita kembali kepada Al-Quran yang sebagaimana Al-Quran itu datang kepada Rasulullah SAW yang dipahami oleh beliau, yang kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat, yang kemudian beliau amalkan, yang para sahabat amalkan dan ajarkan kepada kita semua. Artinya adalah berkenaan dengan Al-Quran, maka harus merujuk kepada pemahaman para salafus saleh, yaitu Rasulullah SAW sendiri dan para sahabatnya ridwanullahi ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innamal jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak." Artinya adalah sesungguhnya jamaah yang bersatu itu adalah yang tetap kokoh di dalam memegang kebenaran tadi, Al-Quran dan Sunnah tadi. Dia pegang kokoh walaupun dia berada dalam kesendirian, walaupun dia sendiri, namun banyak orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah jamaah walaupun sendiri. Itu sebagai pemahaman dari seorang sahabat yang mulia berkenaan dengan jamaah ini. Faedah yang kedua dari hadis ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hadis di atas merupakan dalil bahwa umat terdahulu juga mengalami perpecahan. Hanya saja ya, mereka tidak memperlihatkan perpecahannya kepada kita. Perpecahan mereka dengan kasat mata tidak terlihat. Tetapi kita bila perhatikan antara satu dengan yang lainnya, mereka mengalami perpecahan tersebut. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah, bagaimanapun perpecahan itu terjadi di kalangan mereka dalam rangka menghancurkan dan memerangi kaum muslimin, mereka bersatu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan ridha sampai datang hari kiamat, tidak akan ridha. Sampai apa? Sampai Rasulullah dan umatnya mengikuti millah, acara agama mereka. Nah, ini yang harus kita waspadai kaum muslimin warahimakumullah. Yang ketiga, bahwa perpecahan yang disebut oleh Rasulullah SAW itu bukanlah hanya sebatas urusan dunia saja. Sebagaimana yang dipersangkakan sebagian orang. Akan tetapi perpecahan ini murni terjadi karena masalah pemahaman agama. Terjadi karena kesalahan pemahaman agama mereka. Faedah yang keempat, bahwa hadis ini menunjukkan jalan kesesatan itu banyak. Sedangkan jalan kebenaran al-haq itu tidak berjumlah banyak, tunggal. Satu, yaitu apa yang datang dari Allah, yang kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya kepada kita semua. Sebagaimana Allah katakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'as subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini jalan, dan inilah jalan kebenaran maksudnya, dan ikutilah ia, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang tersesat. Dan itulah yang kami perintahkan, supaya
kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sebagian orang salah paham dalam hadis ini. Seperti kalimat yang datang dari sebagian kalangan kaum muslimin, mereka mengatakan bahwa mereka yang mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah ingin mengkapling surga sendiri. Dan ini adalah sebuah ungkapan yang salah, dan ini menunjukkan pembuktian terhadap salahnya ia terhadap memahami hadis yang tadi khatib bacakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yaitu yang kelima, bahwasanya adanya 72 golongan yang sesat, yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jalan itu yang kita ketahui kesesatan itu, yang kemudian tidak menunjukkan kepada mengharuskan bahwa jumlah orang yang sesat atau jumlah orang yang terjerumus ke dalam kesesatan itu tidak mesti jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah orang yang berada dalam kebenaran. Semoga dari apa yang telah disampaikan berkenaan dengan hadis ini, kita membuka kembali kacamata iman kita, introspeksi diri kepada diri kita. Apakah diri kita akan selamat? Apakah diri kita termasuk golongan yang Rasulullah sebutkan, yaitu golongan yang 72 yang akan masuk ke dalam neraka? Ataukah kita termasuk kepada golongan orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terjadinya bid'ah, terjadinya perkara baru di dalam agama Islam ini, itu terjadi di awal munculnya firqah yang disebut dengan Al-Khawarij. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka melakukan kesalahan fatal berkaitan dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Yang sehingga gara-gara penafsiran yang salah, setiap amal-amal dan perilakunya itu terjurus kepada kesalahan dan kesalahan yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwasanya bid'ah yang terjadi di awal keislaman itu terjadi oleh adanya Syiah. Dan Syiah yang harus kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dia murni di dalam kebencian dan dengki kepada Islam. Sampai detik ini, maka kalau kita membaca setiap gerakan-gerakan mereka, maka kita akan lihat bagaimana pendiri Syiah itu tujuan mengadakan firqah Syiah ini. Maka oleh karena itu kita hati-hati di dalam keseharian kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan sampai kepada akhir hayat kita tetap kokoh dan teguh di dalam Islam yang datang dari
Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayna shighara. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.